Ya, dan kita beralih ke kabar lain. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah pemeriksaan masih berlangsung? Kita bergabung dengan rekan Inti Asri di gedung KPK Jakarta. Ya, Indi dengan laporan selengkapnya, silakan. Ya, Sinta dan Disi, benar sekali. Setelah kurang lebih 3 jam, Bupati Lebak Banten Iti Oktavia Jayabaya menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini. Akhirnya ia tadi keluar sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan dalam keterangannya di depan wartawan, Iti mengungkapkan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK masih sama seputar hal-hal yang diajukan pada pemeriksaan dirinya sebelumnya. Dan di sini diantaranya Iti ditanya apakah ia mengenal sosok Ratu Atut Qoyziah yang merupakan gubernur Banten nonaktif ini, dan juga bagaimana jalannya persidangan sengketa Pilkada Lebak Banten di Mahkamah Konstitusi. Dan dalam hal ini Iti mengaku bahwa ia mengenal sosok Akil Mukhtar ini persis pada saat jalannya persidangan saja, dan ia juga tidak mengetahui bagaimana kasus suap yang akhirnya menimpa Akil Mukhtar, menjerat Akil Mukhtar, dan ia akhirnya ditangkap oleh KPK. Namun Iti mengaku bersyukur dengan terungkapnya kasus ini dan ditangkapnya mantan Ketua MK tersebut, dan ia berharap agar kasus suap yang melibatkan mantan Ketua MK ini dapat segera terungkap secara jelas. Dan selain itu pemirsa, beberapa saat yang lalu Ketua KPK Abraham Samad juga menggelar konferensi pers di mana pihaknya berharap agar pemerintah dalam hal ini menangguhkan 2 rancangan undang-undang yang dianggap melemahkan kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Yang pertama yaitu RUU KUHP, di mana Abraham dalam keterangannya menyebutkan bahwa jika rancangan undang-undang ini sedianya jadi disahkan, maka sifat kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime akan hilang jika dimasukkan dalam buku 2 RUU KUHP. Dan jika sifat ini hilang, tentunya konsekuensinya lembaga-lembaga yang tidak relevan lagi akan dibubarkan, contohnya seperti PPATK. Dan jika hal ini terpaksa dimasukkan dalam buku 2 RUU KUHP. Dan terkait dengan kewenangan dari penyelidikan yang dimiliki oleh KPK juga dalam poin yang ada di RUU KUHP ini juga mengatur mengenai masalah penyadapan. Dan tentunya hal ini, jika penyadapan ini diatur ataupun dibatasi, KPK akan kesulitan untuk mengungkap white collar crime yang seperti kita ketahui merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dan tentunya dalam hal ini KPK merekomendasikan sejumlah hal, diantaranya agar KPK, pemerintah ataupun DPR berpikir ulang begitu dengan mempertimbangkan pendapat dari ahli ataupun praktisi hukum. Sementara demikian, Divi, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Indri melaporkan dari gedung KPK Jakarta. Ya, dan kabar pertama saya akan kembali dengan kabar-kabar lainnya, diantaranya ada bagaimana skandal SKK Migas